Shalom, 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 shalom. Saya buka dulu dengan pantun. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar gudang sekam. Terima kasih yang selalu hadir. Kita mulai Genta Sabda 2026. Kita kasih tepuk tangan dulu. Tidak terasa sudah memulai fase yang baru lagi. Masih sudah sebulan ini kita nggak berkomunikasi lewat Genta Sabda. Membaca Genta Sabda ini kayaknya bukan cuma jadi renungan ya, tapi kayak kita bareng-bareng baca Alkitab, mengkatamkan Alkitab gitu ya, mengkatamkan pasal. Semoga di tahun ini kita berjuang sama-sama sampai nanti di 15 Desember 2026. Semoga 11 bulan ini kita bisa terus setia membaca firman Tuhan. Dan biarlah dari Mazmur ini, nggak tahu nih nanti sampai 15 Desember kita udah sampai kitab mana, tapi yang kita percaya biarlah awal ini kita di tengah-tengah kitab Mazmur ini kita boleh terus menyanyikan dan mensyukuri kebaikan Tuhan. Kita awali dengan pujian dari PKJ 13, kita masuk rumahnya. PKJ 13, kita masuk rumahnya, bait pertama dan yang kedua. Kita masuk rumahnya, berkumpul dan menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Dan hari ini kami akan memulai Genta Sabda kembali. Tuhan yang berkati kami agar di 11 bulan ke depan kami boleh setia membaca firman Tuhan dan berusaha untuk bukan cuma katam, tapi juga katam membaca dan melakukannya. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita sama-sama buka Mazmur 17. Mazmur 17 ayat 6 sampai 12. 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 Dengarkanlah sabda Tuhan. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual, mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun kemarin ini salah satu tahun yang sebenarnya sedih sih ya. Kenapa? Karena para pemimpin bangsa ini belum jadi contoh yang maksimal gitu buat bangsa, baik mulai dari presiden, wakil presiden, kepolisian, tentara, DPR ya. Orang-orang yang kita pilih, orang-orang yang kita support dengan pekerjaan, pajak, dengan semua kewajiban-kewajiban kita sebagai bangsa, tapi rupanya menistakan atau melukai banyak hal. Tapi kita tahu juga, kita kalau di posisi itu belum tentu bisa juga. Kita juga tahu mereka cuma manusia. Tetapi harapan kita
Pemimpin itu melindungi kita untuk punya hak dan juga rasa aman. Nah, apa yang kita alami di tahun lalu juga ini dirasakan oleh Raja Daud ketika ia merasa hidupnya tidak aman, hidupnya tidak terlindungi. Orang-orang fasik mungkin sebagai bentuk entah protesnya kepada orang fasik atau agak ngomel sama Tuhan gitu ya. Tuhan, kok aku dekat sama Tuhan, sayang sama Tuhan, hidup buat Tuhan, tapi kok aku malah merasakan hal-hal seperti ini. Kok saya merasakan hal yang tidak adil, kok tidak lebih baik keadaan saya. Tidak, nggak nyalain Tuhan bahwa Tuhan jahat, enggak sih, tapi kayak Tuhan, bagian saya mana gitu. Kok seolah-olah kalau ibaratnya nih jatah bansos, kok saya nggak dapat nih. Orang sebulan sekali, saya 2-3 tahun nggak dapat jatah baik nih, selalu hidupnya penuh dengan masalah aja. Tetapi sekalipun demikian, Daud juga sama manusia, dia punya sisi egois juga, paham. Dia pengennya hidupnya baik-baik aja, lancar-lancar aja, paham. Dan ketika bicara orang fasik, nggak selalu orang fasik itu benar-benar jahat ke semua orang. Kebetulan jahat aja sama Daud gitu. Tapi dari kacamata dia, kacamata kuda, melihat bahwa kejahatannya itu kok dia kayak dirugikan terus gitu. Nah, sehingga Daud ini mencoba membawa perkaranya di hadapan Tuhan sebagai hakim yang agung dan sebagai pimpinan, dan meminta, Tuhan gimana nih, apa yang harus saya lakukan, Tuhan gimana nih gitu. Dan Daud pun tahu bahwa musuh-musuhnya pakai segala tipu daya bahkan untuk mengelabui keadaan dan uh, banyak hal gitu, sehingga dia meminta kepada Tuhan, tolong luputkan saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta tolong saya diluputkan, saya dijauhkan gitu dari masalah-masalah yang ada. Sehingga Daud ini mencari keadilan, mencari kebenaran, dan dia cuma bisa cari di Allah, nggak bisa dicari di bangsanya, imam-imam, nggak bisa, cuma bisa cari di Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau mencari keadilan dan kebaikan, nggak bisa kita taruh pengharapan itu sama manusia, pemerintah, pemimpin kita, gereja, bahkan keluarga kita, tempat kita berdagang, tempat kita bekerja, nggak bisa. Kita cuma bisa naruh pengharapan dan keadilan itu sama Tuhan. Dan keadilan dan pengharapan dari Tuhan itu standarnya nggak ikut standar kita, ada standarnya Tuhan sendiri. Jadi kita terima apa yang Tuhan beri gitu. Kalau kita betul-betul bilang terserah Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi, berarti apapun keputusan Tuhan kita terima. Jadi kita belajar juga menerima penghakiman dari Tuhan, karena kita sendiri yang datang ke Tuhan kan. Kita percayakan hidup kita yang penuh dengan ketidakadilan. Tuhan, ini hidupku penuh dengan ketidakadilan, orang-orang fasik, jahat-jahat pisan. Bawa ke Tuhan. Oke, kata Tuhan, ini benar dibawa ke saya. Oke, kamu siap terima penghakiman dari saya, termasuk bukan hanya orang yang jahat sama kamu dihakimi, kamu pun saya juga hakimi gitu. Jadi semoga di awal tahun ini sama seperti Daud, kita nggak cuma ngomel dan minta Tuhan menjadi tukang pukul kita atau mesin ATM kita, tapi kita mau jadikan Tuhan sungguh-sungguh menaruh seluruh pengharapan kehidupan kita, dan apapun yang Tuhan kasih kita belajar terima dengan ikhlas, tulus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman Tuhan hari ini. Semoga kami bersandar padamu, Sang Hakim Agung, dan kami percaya Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan gak perlu diajarin, Tuhan udah jauh lebih hebat kami siapa, cuma debu doang. Sehingga mampukan kami untuk bersabar dalam proses dan melihat kebaikan. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.